Islam mengatakan sedekah pangkal kaya, dan ini tidak akan pernah bisa ketemu, karena menabung itu berarti pelit, dia tidak akan mau keluarkan. Tapi kalau sedekah justru sibuk mengeluarkan. Saya bertemu dengan beberapa hamba-hamba Allah di negeri kita ini, beberapa kali umroh dengan kami, datang interaksi di pengajian bersama kami. Luar biasa rezekinya Allah bukakan, dan sebenarnya kuncinya rutin sekali bersedekah. Dan saya lihat makin banyak mereka yang suka bersedekah, makin terbuka. Ada orang yang sudah tidak menilai lagi sedekahnya, datang dengan membawa uang bukan cuma puluhan juta, bukan cuma belasan juta, tapi miliaran, dan dia niat dihabiskan dalam satu majelis, dikasih kepada orang, dibagi kepada orang, dan tidak pernah berhenti rezeki-rezeki mereka. Dan sebagai penutup di poin ini hanya mengingatkan apa yang kita sampaikan kemarin, kalau Bapak Ibu membaca kisah para sahabat yang kaya raya, mereka meninggal dalam kondisi ya meninggalkan uang ratusan miliar, bahkan mungkin nilainya triliunan kalau sekarang, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Ubadah dan beberapa sahabat Nabi. Itu ternyata gudang-gudang harta mereka terpenuhi Bapak Ibu sekalian, bukan hasil tabungan, tapi hasil yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal, karena mereka selalu bersedekah. Bahkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu itu, dia tidak tenang tidur malam hari kecuali sudah harus habis semua yang di rumahnya disedekahkan. Besok subhanallah datang lagi lebih banyak daripada itu, sampai dia bilang sama anaknya yang paling dewasa, namanya Qais, terkenal Qais sang dermawan, anaknya sang dermawan, karena ayahnya sangat dermawan sekali, dermawan luar biasa, tidak pernah nolak orang yang minta gitu. Maka dia mengatakan pada anaknya, hai anakku, ini gudang hartanya ayah, habiskan dalam sedekah. Maka berdua selalu naik setiap hari di atas rumah mereka di kota Madinah sambil teriak-teriak, siapa yang hai muslimin yang butuh bantuan silakan datang, yang mau gandum, yang mau keju, yang mau madu, yang mau uang, yang mau pakaian, yang mau hewan tunggangan kalau masa itu. Kalau sekarang mungkin kendaraan, semua dikasih cuma-cuma. Ya, dikasih cuma-cuma. Sampai habis gudang itu, subhanallah, entah bagaimana besok datang lagi. Kuasa Allah SWT tidak pernah habis gitu ya. Seperti itu. Dan saat berdoa mengatakan, ya Allah, muliakan aku dan masukkan aku dalam surga justru dengan kedermawanan, ya, dengan kedermawanan. Dan ini memang resep yang luar biasa. Kata Nabi SAW juga tentang masalah penyakit, dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit atau orang yang sakit yang terkalian dengan sedekah. Jadi sebenarnya sebelum konsul sama dokter, kalau mau cepat sembuh sedekah aja dulu. Dan sekarang masa kita gampang, transfer saja uang ke yayasan sosial, ke siapa orang yang kita kenal, punya hubungan kerabat dengan kita, itu luar biasa. Juga sebagai penutup, puncak daripada kedermawanan seseorang adalah tidak pernah menolak siapa yang minta. Memang itu berat ujiannya ya. Kadang-kadang ada orang yang berulang minta sama kita, mungkin itu mengganggu kita, tapi kita perlu tahu itu justru puncak kedermawanan di situ. Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang minta kepada beliau. Ya, bahkan Nabi SAW pernah berbagi makanan berkeranjang-keranjang kurma yang baru saja panen. Kemudian beliau bagikan pada orang-orang, dan bukan bagi cuma sekilo 2 kilo, sekeranjang 20-30 kilo dikasih sampai habis. Begitu ada orang datang dan masih mau minta lagi, maka Nabi alaihi salatu wassalam sedih karena sudah tidak ada lagi. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, letakkan dimanapun anda inginkan. Maka Nabi senyum lalu mengatakan, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Jadi memang sosok muslim dan muslimah adalah sosok dermawan. Dan ketahuilah, surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan, suka berbagi. Kalau Bapak Ibu suka berbagi dan tidak pernah perhitungan dalam berbagi, yakin ini resep yang paling terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan kita di dunia dan mencapai derajat tertinggi di akhirat sana nanti. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu panjang lebar, saya cuma ingatkan.